Mau cuci tangan dulu di situ. Oh iya, terima kasih. Papa, Mama, ada Romo. Oke. Sore Mo. Selamat sore. Mo. Ini tadi sih kebetulan jalan-jalan lama tidak melihat James, saya pikir mampir sebentar mengunjungi kalian. Iya, mari silakan duduk Mo. Iya, terima kasih. Silakan, silakan. Iya. Wah, ini seperti raja ini duduk di kursi yang besar. Iya. Apa kabar kalian? Baik. Baik. Semuanya sehat? Sehat. Bagaimana dengan selama pandemi ini? Apakah kalian juga bekerja atau di rumah semua? Masih bekerja. Ya. Pak Andreas, itu saya lihat ada altar, ada salib dan sebagainya. Oh, selama ini kalian selalu mengikuti misa online live streaming? Iya. Kami selama pandemi corona, jadi kita mengikuti anjuran gereja juga, kita bisa online. Apa ya biasanya apa saja yang Bapak siapkan untuk altar? Altar kami posisikan di sini karena biasanya pakai screen mirror, jadi nanti masuk di TV biar gambarnya lebih jelas Mo. Ya. Terus ada salib, ada patung keluarga kudus, ada bunga, sama ada lilin. Oh begitu. Lalu kalau biasanya kalian satu keluarga bersama-sama atau sendiri-sendiri atau bagaimana? Bersama-sama mau. Bersama-sama. Ya, kita selalu ikut misa online yang pagi. Ya, persiapan bangun, mandi, persiapan seperti mau ke gereja. Oh, seperti kalau mau di gereja. Jadi Ya. kalian selalu mengikuti jadwal apa yang ditentukan oleh keuskupan jam 8, ikut jam 8. Jadi yang langsung. Ya. Memang kalau mengikuti secara langsung itu akan menjadi lebih seperti terlibat. Ada kalanya kita memang waktunya tidak pas dan sebagainya. Sebetulnya tetap umat itu dimungkinkan untuk mengikuti, memutar kembali perayaan Ekaristi itu. Tetapi intinya bahwa kalian itu mengikuti dengan sungguh, partisipasi aktif dari awal sampai akhir. Romo mengucapkan doa apa, menjawab, terlibat dan sebagainya, sehingga kita bukan menonton tetapi merayakan bersama gereja. James sendiri ikut atau tidak kalau perayaan Ekaristi secara online? Ikut dari awal sampai akhir atau hanya awalnya lalu jalan-jalan atau bagaimana? Ikut awal sampai akhir. Ikut awal sampai akhir. Mo, untuk persiapan misa online Trihari Suci gimana? Oh iya, keuskupan kita, Keuskupan Banjarmasin nanti untuk perayaan Trihari Suci tetap akan menyiarkan secara live streaming. Selain live streaming, ada juga dengan Banjar TV atau dengan radio. Kalau hari Kamis Putih akan dirayakan pada jam 19 atau jam 7 malam. Hari Jumat Agung itu akan dirayakan jam 3 sore atau jam 15. Lalu untuk hari Sabtu malam Paskah itu jam 7. Dan kemudian hari Minggu Paskah itu jam 8 pagi. Itu pokoknya kita menyiapkan semua untuk bisa membantu umat merayakan Trihari Suci. Peristiwa ini sungguh peristiwa iman yang harus kita rayakan. Kenapa mau kok ada sebutan Kamis Putih? Ya, memang agak aneh. Jumatnya dikatakan Jumat Agung, kok harinya hari Kamis, kok hari Kamis Putih. Memang sebetulnya kalau dalam bahasa lain, misalnya bahasa Itali itu Giovedì Santo, artinya Kamis yang suci. Dalam bahasa Inggris juga Holy Thursday, Kamis yang suci. Rupanya gereja Indonesia itu menerjemahkan kata suci itu dengan putih, warna putih. Yang sebetulnya warna putih itu mau melambangkan kesucian. Kesucian peristiwa perayaan itu, kesucian misteri yang kita rayakan. Karena memang sungguh sangat kaya dalam perayaan hari Kamis Putih itu. Maka kata putih itu sebetulnya mau mengangkat atau mau mewartakan bahwa ini adalah hari Kamis yang suci. Mo, sebenarnya apa sih yang dirayakan pada Kamis Putih itu, Mo? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang
perayaan Hari Kamis Putih. Perayaan Hari Kamis Putih itu sangat spesial, sangat istimewa. Istimewanya karena pada perayaan itu sebetulnya kita mengenangkan perjamuan malam terakhir. Sebelum Yesus itu memasuki sengsaranya, Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, di mana Yesus dalam perjamuan itu meminta para muridnya juga itu untuk melakukan atau mengenangkan kembali apa yang dia lakukan. Pada waktu itu Yesus itu mengangkat roti. Dia mengatakan inilah tubuhku. Dan dia mengangkat piala, inilah darahku. Yang mana Yesus itu menjadi lambang di mana Yesus menyerahkan dirinya secara tidak berdarah. Karena dalam peristiwa Yesus menyerahkan diri secara berdarah itu diperingati pada Jumat Agung. Pada hari Kamis Putih itu yang pertama adalah Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Dan disitulah sebetulnya Yesus membentuk atau memulai yang namanya sekarang kita rayakan adalah perayaan Ekaristi. Kalau kita merayakan Ekaristi sekarang itu bukan hanya mengenang sekedar memori, bukan. Dalam merayakan Ekaristi kita sungguh mengenang peristiwa itu, dan kehadiran Yesus pada waktu itu juga hadir saat kita merayakan Ekaristi saat ini di tempat ini. Maka kalau kita menyambut tubuh Kristus, kita menerima tubuh Yesus sendiri. Itu yang pertama, bahwa kita merayakan peristiwa perjamuan malam terakhir. Lalu yang kedua, peristiwa kedua, Yesus yang adalah guru, Yesus yang mengundang pesta para murid, dia merendahkan dirinya. Ada peristiwa yang dikenang pada waktu perjamuan malam terakhir selain tadi perjamuan Ekaristi adalah soal Yesus melepaskan jubahnya dan mengambil kain lap, lalu dia membasuh kaki para muridnya. Dan dia mengatakan, kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu melakukan ini, maka kalian juga harus melakukan hal ini. Yesus mengajari kita untuk melayani. Dan saat ini itu sungguh sangat konkret sekali. Banyak orang ingin dilayani, banyak orang ingin mendapatkan fasilitas. Yesus, guru kita, penyelamat kita, itu justru mengajari kita untuk saling melayani. Maka dalam keluarga bagaimana suami istri saling melayani, anak bagaimana juga diajari untuk mengenal pelayanan yang tulus, pelayanan dalam kasih. Dan peristiwa pembasuhan kaki itu juga melambangkan bahwa Yesus membasuh kaki para muridnya untuk membersihkan dari dosa-dosanya juga. Itu kurang lebih yang kita rayakan dan kita kenangkan dalam perayaan Kamis Putih. Ya. Gitu. Romo, kalau biasanya kita misa di gereja itu kan ada prosesi perarakan. Nah, kalau kita sekarang ini kan misa online, streaming, terus gimana itu? Ya, memang saat ini situasinya tidak memungkinkan untuk merayakan Ekaristi di gereja bersama umat. Maka nanti pun seperti Minggu Palma kemarin, perarakan dalam Sakramen Maha Kudus di akhir perayaan Hari Kamis Putih itu ditiadakan. Tetap bahwa kemudian Sakramen Maha Kudus itu akan ditempatkan di tempat tertentu yang kemudian setelah ditahtakan di sana dimasukkan dalam sibori. Sakramen Maha Kudus itu bukan dimonstran. Itu kemudian kita lanjutkan dengan tuburan. Romo, Ya. tuburan itu apa? Ya, tuburan itu apa? Tuburan itu sebetulnya adalah saat yang khusus di mana sebetulnya biasanya kita mengadakan adorasi, penyembahan kepada Sakramen Maha Kudus. Tapi kalau dalam hari Kamis Putih kita mengadakan tuburan, itu kita menempatkan Sakramen Maha Kudus dalam sibori, ya. Lalu kita hadir di sana. Intinya bukan untuk menyembah Yesus, tetapi kita mau hadir bersama Yesus. Kita mau menemani Yesus. Yang kita kenangkan dalam tuburan itu adalah Yesus yang sedang berdoa di malam sebelum sengsaranya di Taman Getsemani.
Maka suasana dalam kuburan itu adalah kita berdoa bersama Dia. Kita dalam keheningan, berdoa bersama Dia, menemani Yesus. Maka sangat baik kalau nanti kalian itu kuburan dalam keluarga, itu sambil membaca dari Injil Yohanes bab 13 sampai 17. Kita hadir bersama Yesus. Kita menghayati kehadiran Yesus bukan hanya dalam sakramen Maha Kudus, tetapi juga Yesus yang hadir dalam keluarga kita. Maka nanti Bapak Ibu meskipun di dalam keluarga, tidak di gereja, bisa mengikuti adorasi itu dari rumah. Hadir bersama di sana dengan altar, nanti ada live streaming. Kita dalam keheningan bersama keluarga, tadi membaca kitab suci atau berdoa bersama. Sehingga kita tetap menemani Yesus dan kita bersama Yesus dalam malam sebelum sengsara. Itu tadi yang saya jelaskan apa yang kita rayakan dalam perayaan Hari Kamis Putih. Pertama mengenangkan perjamuan malam terakhir di mana Yesus mendirikan atau membentuk Ekaristi, perayaan Ekaristi, dan di mana Yesus itu mengajar para muridnya untuk merendahkan diri menjadi pelayan dengan peristiwa pembasuhan kaki para murid-muridnya. Apakah bisa dipahami, bisa dimengerti? Ya Mo, makasih Mo. Jadi kami semakin mengerti dan siap untuk mengikuti perayaan misa Kamis Putih. Semoga kalian nanti bisa merayakannya dengan lebih khusyuk dan bisa mengambil kekayaan rohaninya. Selamat merayakan Hari Kamis Putih kalau begitu. Terima kasih Mo. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Kamis Putih. Tuhan memberkati.